Oh God, please, no! 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 Ya, kalau ada rumor yang bisa bikin fans F1 takut, ya rumor itu ya. Tapi ya karena rumor itu, gue jadi kepikiran sesuatu. Udah lama nih gue nggak bikin video what if ya kan. Apalagi Lando ini belakangnya suka if. Jadi ya gue harus bawa balik series ini karena udah berdebu juga playlistnya ya kan. Nah, tapi gue nggak akan bahas what if Lando ya. Tapi what if atau bagaimana jika Nikita Mazepin bertahan di F1 pas musim 2022 itu. Gue mikirnya kok agak ngeri aja ya gimana jadinya kalau Doi masih stay di F1 dan Haas itu, ya kan? Tapi ya mari kita mulai aja lah ya. Jadi kalau dia stay di 2022 bersama Haas itu berarti nggak ada perang Rusia-Ukraina dan tentunya Viking Denmark Brock Lesnar kita yaitu Kevin Magnussen juga nggak bakal balik ke F1 di 2022 itu. Dan yang pasti sponsornya masih ular kari, maksudnya Ural kali itu. Nah, Haas itu ya jadi warna mobilnya bakal kurang lebih sama kayak di testing Barcelona atau waktu itu sih bilangnya shakedown ya. Warna mobilnya ya biru merah kayak warna negara Rusia. Nah, bagaimana jadinya kalau itu yang terjadi? Sebelumnya kita lihat dulu pencapaian K-Mag di 2022. Jadi K-Mag di 2022 itu cukup impresif ya. Dia mampu konsisten mencetak poin di awal musim, namun mobilnya menurun semenjak bawa update, di mana hal itu udah biasa kalau di Haas ya. Tapi yang paling impresif ialah ketika dia meraih pole position di Brazilian Grand Prix. Tentunya banyak momen memorable Haas di 2022 bersama K-Mag. Tapi kalau Nikita yang di sono, well, gue rasa nggak bakal se-memorable itu ya. Bukan apa ya kan, Nikita sendiri kesulitan di 2021 bersama Haas itu. Walaupun harus dimaklumi juga ya, mobil Haas di 2021 itu kalau dibandingkan sama Fiat Punto, gue rasa masih mending Fiat Punto ya kan. Dan crash yang dia buat di awal musim juga ya tidak membantu. Walaupun Mick juga sebenarnya sama sih, malah lebih parah dikit ya karena anggarannya lebih gede waktu itu. Nah, bayangin aja ketika Mick di awal 2022 juga itu sering banget crash. Ditambah Nikita juga pastinya bakal masih cerobos sana-sini. Apa nggak makin darah tinggi tuh Gunther Steiner? I get enough of both of you. You let team down, me down. Dan di 2022 ya gue expect ada lah ya perkembangan dari Nikita Mazepin. Walaupun kita bisa setuju kalau dia nggak bakal melakukan apa yang K-Mag lakukan di musim itu. Pasti Mick Schumacher tetap bakal mengalahkannya dengan jarak poin yang cukup jauh lah. Dan berbicara mengenai poin, gue yakin dia sebenarnya bakal menyetak berapa poin di musim itu. Cuman ya gue rasa poinnya juga nggak banyak. Atau bahkan poinnya GoTV aja bisa jadi lebih banyak dari dia di musim itu. Itu berarti dia tetap bakal finish di posisi terakhir klasemen dong kalau misalkan beneran kayak gitu. Ya kali ya. Dan mungkin Haas ya sebenarnya bakal tetap finish di antara posisi ke-8 atau posisi ke-9 bahkan di klasemen itu. Mungkin P9 kalau gitu kejadiannya. Nah, apakah dengan performa itu dia bakal ke-kick di 2022? Menurut gue kalau gini situasinya sulit karena gue nggak tahu apakah di sini Haas situasi finansial itu udah stabil atau belum. Karena duit Ural kali itu bisa dibilang cukup besar dan kalau misalnya crash terus-menerus ya susah juga ya kalau mau dilepas. Namun kalau mereka nge-kick di kita, ya Ural kali itu juga pasti cabut ya kan. Cuman ya pasti Mick bakal bertahan pastinya untuk 2023. Dan bakal terus berkembang karena bakal dikasih waktu. Ya anggap aja namanya what if ya kan. Lu so asik bang. Nah untuk Nikita Mazepin, gue rasa dia bakal tetap bertahan untuk 2023. Tapi kalau misalkan dia nggak perform di musim itu, dia bakal jelas di-kick. Di 2023 kita nggak bakal melihat mandigram Haas F1 Team dan tetap Ural kali Haas F1 Team. Dan pastinya kita nggak ngelihat di Hülkenberg di F1 lagi kalau begini case-nya. Di 2023 ya kita nggak bisa expect apa-apa ya kan. Gue rasa Mick bisa berapa kali membawa mobil itu ke poin dan mencetak poin. Tapi Nikita gue rasa udah main stabil performanya dan nggak buat crash lagi. Cuman nih stabil di sini maksudnya ya dia stuck di papan bawah itu. Lagi-lagi performa mobil Haas di 2023 setelah update yang menurun dan Haas kembali finish di juru kunci klasemen. Di sini Haas akhirnya mau mulai merombak tim mereka. Yang pertama mereka nge-kick Gunther Steiner dan ngepromot Ayao Komatsu sebagai tim principal seperti di real life dan putus hubungan dengan Nikita Mazepin. Dan siapa yang bakal menggantikan Nikita di sini? Gua akan go bold dan Theo Pourchaire lah yang bakal menggantikan dia yang juara F2 di 2023 itu untuk naik ke F1 bersama Haas di 2024. Kenapa nggak Nico Hülkenberg aja bang? Iya, gue rasa saat itu stok dia udah kurang dan emang udah nggak ada tim yang tertarik lagi untuk ambil dia. Jadi ada beberapa hal yang pastinya bakal berbeda banget kalau
Haas mempertahankan Nikita Mazepin di 2022 itu. Yang jelas, arahnya yang mungkin agak kurang tapi bagus untuk beberapa. Ya kayak Mick Schumacher contohnya. Mungkin dia bakal dikasih kesempatan lebih kalau Nikita stay. Apalagi setelah dia keluar, Mick juga keluar di akhir 2022 karena yang masih kesulitan tampil dengan K-Max sebagai rekan timnya. Mungkin Mick dan Nikita sebenarnya bisa jadi bestie yang unexpected ya kan? Atau kalau bukan Theo Pourchaire, gue sebenarnya menyarankan Robert Schwartzman juga itu bisa naik ke Haas itu dan reunite dengan Mick Schumacher kayak zaman Prema dulu. Jadi mereka menggantikan seorang Rusia dengan orang Rusia lainnya dan menurut gue lebih pantas tentunya ya. Orang Rusia lebih pantas. Dari dulu gue rasa Robert Schwartzman itu harusnya lah yang naik ke Haas pada tahun 2021 itu. Cuman ya money talks ya. Dan positifnya kalau nggak ada perang itu juga, Robert Schwartzman pun juga masih pakai bendera Rusia dan bukan bendera ya itulah you know lah ya. Nah abis itu bagaimana dengan Nikita Mazepin kalau misalkan dia ya kan udah nggak di F1 nih, terus dia kemana gitu kan? Dia bisa aja pindah ke Formula E, World Endurance Championship, menurut gue cocok tuh untuk dia ya. Atau mungkin IndyCar. Nih coba aja bayangin ya kan kalau misal di satu tim sama Santino Ferrucci, tim PR mereka pasti harus sering-sering ke psikiater dah tuh. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Gua sih harap rumor Alpine atau High-Tech itu yang mau ngambil dia sih sebenarnya nggak bener ya. Sumpah gue berharap nggak bener ya. Bukan apa, tapi gue rasa banyak opsi yang bisa lebih baik ya dibandingkan harus ambil Nikita Mazepin. Kayak Mick Schumacher, Jack Doohan yang katanya udah semakin dekat ke kursi kedua Alpine itu, Polar atau bahkan Nicola Bumburkat-Solov kita pun juga gue rasa lebih layak ya. Ya wes dah, jangan lupa like, subscribe, jangan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah BTW ya. Gue soalnya rekam nih video atau suara ini ya, voice over ini habis badminton. Jadi gue rada capek dan sorry kalau gue ngomongnya rada cepet-cepet ya. Ya wes dah, seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.